Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu sehingga dapat mengikuti kegiatan pelajaran pada kalian dan seterusnya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai tema 1 dengan kajian muatan pelajaran SBDP. Nah, pada kesempatan kali ini ya, anak-anak, di muatan pelajaran SBDP ini memiliki tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan nanti mampu untuk memahami dan membuat patung. Ya, memahami dan membuat patung. Siap ya, kita belajar ya. Baik, perhatikan layar di PowerPoint-nya. Nah, patung. Mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua ya, bahwa patung itu merupakan karya seni 3 dimensi, karya manusia. Bedakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau di 3 dimensi berarti ada panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, pembagian patung berdasarkan bentuknya. Ya, pembagian patung berdasarkan bentuknya. Ada patung figuratif dan patung non-figuratif. Apa sih yang membedakan antara patung figuratif dan non-figuratif? Nah, bisa lihat di layar bahwa kalau patung figuratif itu menunjukkan bentuk yang ada dalam kehidupan nyata, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau non-figuratif, itu biasanya hanya berupa garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Ini contohnya seperti ini. Nah, gambar yang ini kan menunjukkan bentuk yang ada, nyata kan? Ini kan, ya, ini namanya adalah patung figuratif. Nah, ini hanya sebuah lekukan ini. Nah, ini namanya non-figuratif. Nah, pembagian patung berdasarkan jenisnya. Ada zone de boss dan relief. Kalau zone de boss itu patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada satu sisi. Ya, jadi satu sisi itu tidak menempel. Seperti apa? Nah, seperti ini. Coba lihat nih tayangan ini, gambar ini. Kan tidak menempel sisi ini. Ya, kalau relief itu biasa dalam permukaan dinding, relief yang nempel dinding. Biasanya suka di candi itu suka ada relief ya. Nah, jenis patung tadi, nah kalau yang tadi yang di awal itu pembagian patungnya, pembagian patung berdasarkan bentuk dan jenisnya ini. Nah, sekarang jenis patungnya. Nah, sekarang jenis patung. Jenis patung, 1,
figur. Nah, kalau tadi figuratif, kalau ini figur, menggambarkan bagian secara utuh dari kaki sampai kepala. Boleh manusia, hewan biasanya. Ada buste, patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dengan dada. Torso, patung badan tanpa kepala. Seperti apa? Nah, ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah figur hewan ya, dari ujung sampai dengan akhir. Nah, ada semua yang lengkap ya. Buste, nah ini patung dada hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada doang nih. Ya nggak ada kakinya, nggak ada utuh. Kalau utuh ada sampai kakinya itu berarti nanti larinya ke patung figur. Nah, kalau yang tanpa kepala ini namanya torso. Ya suka buat nyimpan di baju tuh, kalau misalkan kayak di supermarket dan sebagainya. Nah, macam-macam patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama, patung religi untuk sarana ibadah dan bermakna religius. Ingat, patung religi. Contohnya seperti apa? Misalkan, mohon maaf ya, yang di luar, ini untuk yang di luar non-Muslim, misalkan seperti patung Buddha. Nah, itu kan patung religi. Salah satu contohnya ya. Kemudian ada patung monumen. Nah, kalau patung monumen itu berarti yang menggambarkan sebuah peristiwa bersejarah. Ya. Patung arsitektur untuk konstruksi bangunan, patung dekorasi untuk menghiasi bangunan, patung seni. Seni itu berarti estetikanya tinggi, keindahannya sangat dinikmati sekali bentuknya. Dan patung kerajinan. Kalau kerajinan berarti itu untuk dijual. Ya. Nah, ini macam-macam patung berdasarkan fungsinya. Religi, monumen, arsitektur, dekorasi, seni, dan kerajinan. Kamu ngapalin kata kuncinya. Ketika berhubungan dengan sarana ibadah, berarti itu religi. Oh, berhubungan dengan hiasan bangunan, berarti itu ke dekorasi. Kalau ada berhubungan dengan dinikmati keindahannya, berarti itu seni. Ya, kalau misalkan untuk dijual kembali, itu masuknya ke kerajinan. Ya, kalau untuk peristiwa bersejarah, ada kata-kata bersejarahnya, peringatan itu larinya ke patung monumen. Nah, orang yang membuat patung itu disebutnya adalah pematung. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan patung itu? Adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai artistik, nilai seni dengan daya jualnya tinggi dan dapat bertahan lama. Kalau patung pasti bertahan lama. Ya, nah sekali lagi tujuannya adalah menghasilkan karya, ya, daya jual tinggi dan tahan lama. Itu adalah tujuan dari penciptaan patung. Ya, Naya. Nah, lanjutnya Naya. Teknik membuat patung. Yang pertama, teknik modeling. Membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Berarti nanti kalian membuat sketsanya terlebih dahulu. Akan seperti apa modelnya. Setelah dibuat modelnya, baru kamu dibentuk. Nah, itu adalah teknik modeling. Berarti ada modelnya terlebih dahulu. Yang kedua, merakit. Merakit bahan dasar patung, kemudian merangkai hampir mirip dengan puzzle. Jadi, hampir mirip dengan puzzle, jadi dirakit dulu. Teknik cetak atau cor. Memanaskan bahan dasar patung seperti logam cair, kemudian dituangkan. Jadi logamnya dipanaskan dulu, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Oh, misalkan kamu sudah punya bentuk wajah misalkan. Nah, bentuk wajah tersebut, nah nanti si logamnya dipanaskan terlebih dahulu, kan sudah mencair nih. Nanti ketika sudah mencair dimasukkan ke dalam cetakan patung tersebut, didiamkan. Nanti ketika dilepas, maka nanti akan menyerupai bentuk wajah. Teknik membentuk. Nah, membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Jadi butuh proses ini membentuk. Teknik butsir. Nah, jangan tertukar butsir dengan pahat. Ya, kalau butsir itu dari bahan-bahan yang lunak, seperti tanah liat, gips. Nah, dengan caranya bagaimana kalau butsir? Bisa mengurangi dan menambahkan. Nah, ingat ya, kalau butsir, jangan tertukar antara butsir dengan pahat.
Kalau pahat itu dari benda yang keras. Ya, dari benda yang keras. Nah, terus yang membedakan lagi adalah kalau butsir itu bisa menambahkan dan bisa mengurangi. Jadi misalkan kamu sudah membuat nih, oh, wah ini saya ada kelebihan nih ketika membuat asbak dari tanah liat, ada yang harus dikurangi. Nah, kamu bisa diambil kembali. Mau menambahkan lagi bisa. Tapi kalau pahat itu tidak bisa menambahkan, hanya bisa untuk mengurangi saja karena kalau pahat kan bahannya keras. Ya, jadi hanya untuk bisa mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Ya, ini teknik dalam membuat patung ya, Nah ya. Ada modeling, ada merakit, ada cetak cor, membentuk, butsir, dan pahat. Bahan pembuat patung, patung batu. Nah, ini hasilnya permanen ya. Permanen itu sifatnya tetap. Patung kayu. Terlihat lebih indah, ada nilai seninya, tapi mudah lapuk. Lapuk tuh maksudnya yang keropos yang suka dimakan oleh serangga tuh. Dan mudah terbakar. Nah, patung besi. Ya, berupa perunggu, logam, dan besi. Lebih kuat, tidak mudah rapuh. Patung dari emas memiliki nilai jual yang cukup mahal. Ya, nilai jual ini yang mohon maaf ya, ada typo sedikit, nilai jual yang cukup mahal. Patung kaca, pembuatan cukup rumit dan membutuhkan beberapa tahapan. Patung tanah liat atau tembikar, mudah dibentuk dan lentur. Nah, ini bahan pembuat patung, ada dari patung batu, ya, hasilnya permanen. Patung kayu itu nilai nilai seninya lebih indah ya, tapi dia mudah lapuk. Ya, patung besi. Nah, patung besi ini biasanya dia kuat, tidak mudah rapuh. Apalagi kalau buat patungan terbuat dari emas, wah itu lebih mahal sekali ya, Nah, kalau untuk patung kaca itu pembuatan cukup rumit sekali. Ya, karena untuk butuh proses beberapa tahapan, dan patung tanah liat ini yang mudah dibentuk dan lentur. Baik anak-anak, itu adalah kupasan mengenai materi penguatan pelajaran SPDP di tema 1 tentang memahami dan membuat patung. Nah, nanti Bapak sarankan setelah kalian melihat tayangan video ini, silakan kalian download ya. Tujuannya apa untuk download? Supaya nanti kalian dapat dilihat kembali secara offline di YouTube-nya masing-masing. Tetap semangat, jangan lupa belajar ya. Nanti kita juga akan bertemu kembali melalui virtual Zoom meeting dengan materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ketika akan dibuka sesi tanya jawab, silakan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan, kalian sudah menyiapkannya semua. Itu saja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.